warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Naura Sarvina Putri, absen 26 kelas 12.1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teori relativitas. Materi yang akan saya bahas itu mencakup apa itu relativitas, terus juga awal mula dari relativitas khusus, dampak dari relativitas khusus, relativitas umum, pembuktian dari adanya teori ini, dan juga saya akan membahas 2 contoh soal yang insya Allah akan membantu kalian dalam memahami materi ini. Di akhir video juga saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materinya. Teori relativitas. Teori relativitas digaungkan pertama kali pada 103 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1916. Kemudian menjadi gagasan yang paling revolusioner dalam sejarah dan menjadi lompatan besar atas hukum gravitasi yang sebelumnya digagas oleh Isaac Newton pada tahun 1687. Einstein percaya bahwa ruang dan waktu tidaklah tetap, melainkan merupakan fenomena yang fleksibel, relatif, dan dinamis seperti proses alam semesta lainnya. Masih bingung sama pengertian teori relativitas? Sederhananya, melalui teori ini menjelaskan bahwa hukum fisika akan selalu sama dan konstan dimanapun. Namun, sesuatu yang terjadi pada ruang dan waktulah yang membuatnya berbeda. Melalui pandangan yang berbeda, akan menghasilkan ruang dan waktu kejadian secara berbeda pula. Semua hal tersebut sifatnya adalah relatif. Nah, jadi teori relativitas merupakan teori yang membahas mengenai kecepatan dan juga percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan dan disusun menjadi 2 jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Teori yang pertama adalah teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang dan juga waktu. Teori relativitas khusus ini diperkenalkan oleh Einstein melalui karyanya pada tahun 1905 tentang elektrodinamika benda bergerak. Teori relativitas khusus menunjukkan bahwa jika 2 pengamat berada dalam kerangka acuan dan dapat bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka sedang bergerak ataukah sedang diam. Nah, bayangkan ini seperti saat Anda berada dalam sebuah kapal selam yang bergerak dengan kecepatan tetap. Anda tidak akan dapat mengatakan apakah kapal selam tengah bergerak ataukah tengah diam. Teori relativitas khusus percaya bahwa kecepatan cahaya akan sama terhadap semua pengamat yang berada dalam kerangka acuan. Hal lain yang mendasari teori relativitas khusus adalah bahwa hukum fisika memiliki bentuk matematis yang sama dengan kerangka acuan manapun. Yang bertanya-tanya, emang apa sih dampak dari relativitas khusus ini? Nah, ada 5 dampak yang dapat disebabkan dari adanya relativitas khusus ini. Jadi, yang pertama adalah dilatasi waktu. Dilatasi waktu atau pemekaran waktu ini merupakan dampak dari teori relativitas khusus yang menyatakan bahwa ruang dan waktu itu adalah relatif. Dilatasi waktu terjadi karena adanya perbedaan gerak antara kedua pengamat terhadap ruang dan juga waktu. Jadi, secara sederhana, ada 2 pengamat yang bergerak secara bersamaan tetapi waktu yang berjalan di antara kedua pengamat itu berbeda. Rumus dilatasi waktu adalah delta T sama dengan delta T0 per akar dari 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat dengan keterangan delta T0 adalah selang waktu oleh pengamat yang diam atau dengan satuan sekon, delta T adalah selang waktu oleh pengamat yang bergerak dengan satuan sekon, V adalah kecepatan pengamat dengan satuan meter per sekon, dan C adalah kecepatan cahaya dengan satuan meter per sekon.
Lalu yang kedua adalah kontraksi panjang. Kontraksi panjang ini menjelaskan bahwa adanya kemungkinan pemendekan jarak dari dua titik yang diukur terhadap dua pengamat yang bergerak secara relatif dengan rumus L sama dengan L0 dikali akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan L adalah panjang relativistik yang diamati pengamat bergerak, L0 adalah panjang yang diamati pengamat diam, V adalah kecepatan pengamat bergerak, dan juga C adalah kecepatan cahaya. Ketiga adalah massa relativistik. Menurut teori relativitas khusus, menjelaskan bahwa massa benda yang tengah bergerak cenderung lebih besar daripada massa benda yang tidak bergerak. Massa relativistik memiliki rumus yaitu M sama dengan M0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan M adalah massa relativistik yang diamati pengamat bergerak, M0 adalah massa yang diamati pengamat diam, V adalah kecepatan pengamat bergerak, dan C adalah kecepatan cahaya. Yang keempat adalah momentum relativistik. Jika pada sebelumnya di massa relativistik menjelaskan kemungkinan massa yang lebih berat, pada momentum relativistik ini menerangkan bahwa ketika benda memiliki berat massa, maka sebuah kecepatan memiliki momentumnya. Sehingga dalam konteks teori relativitas khusus juga memiliki kemungkinan yang merubah momentum tersebut. Rumus dari momentum relativistik adalah P sama dengan M0 kali V per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dengan keterangan P adalah momentum relativistik, V adalah kecepatan benda, M0 adalah massa benda saat diam. Dan dampak terakhir dari adanya teori relativitas khusus adalah energi relativistik. Energi relativistik merupakan perkalian massa dan juga kuadrat kecepatan mutlak. Pada energi relativistik ini memiliki kemungkinan bahwa energi dan massa dapat setara. Sehingga pada hukum kali ini juga disebut hukum kesetaraan massa energi Einstein. Dengan rumus EK sama dengan M dikurangi M0 dikali C kuadrat. Dengan keterangan EK adalah energi kinetik atau joule, M0 adalah massa diam atau satuannya kilogram, M adalah massa bergerak atau satuannya adalah kilogram. Teori yang kedua adalah teori relativitas umum. Setelah menemukan teori relativitas khususnya, Albert Einstein mencoba menggabungkan teori Newton tentang gravitasi dengan relativitas miliknya. Dengan segala percobaan dan gagal berkali-kali, akhirnya Einstein menemukan penggabungan teori gravitasi relativitas, yakni teori relativitas umum. Pada teori relativitas umum, Einstein menjelaskan bahwa gravitasi muncul sebagai bagian dari ruang dan juga waktu. Gravitasi tidak ada begitu saja, melainkan merupakan hasil dari lengkungan ruang dan waktu yang disebabkan adanya sebuah besaran massa. Sehingga massa ini membuat ruang dan waktu menjadi melengkung. Begitu juga dengan benda-benda di sekitar lengkungan yang tertarik mendekati sumber lengkungan. Contohnya, jika Anda meletakkan sebuah serbet atau selembar kain di lantai, kemudian taruhlah bola basket tepat di tengah kain tersebut. Maka yang terjadi adalah kain tersebut akan membentuk lengkungan yang disebabkan oleh bola basket. Sehingga apabila Anda meletakkan benda kecil lainnya di sekitar bola basket, akan otomatis tertarik ke arah lengkungan. Inilah yang dinamakan gravitasi menurut teori relativitas umum Einstein. Menariknya, teori relativitas umum ini seolah semakin membukakan pintu pengetahuan kita dalam dunia fisika untuk dapat memahami alam semesta yang luas dan juga penuh rahasia ini. Melalui teori ini, para ilmuwan pun berhasil menjawab alasan Merkurius bergerak mengitari matahari lebih cepat, serta adanya pergeseran 43 detik busur per abad. Teori yang dicetuskan Einstein ini juga telah terbukti dengan adanya penemuan baru. Beberapa fenomena alam yang terjadi di semesta ini juga akhirnya semakin terjawab dengan gamblang dan juga jelas. Yang pertama, adanya lubang hitam. Pada sekitar tahun 1915, seorang ilmuwan memecahkan masalah melalui persamaan medan Einstein yang menjelaskan bahwa adanya geometri ruang waktu yang berada di sekitar bintang.
Bintang ini juga memiliki kerapatan yang amat tinggi dengan gravitasi yang super besar. Kuatnya gravitasi bintang tersebut dapat melengkungkan ruang waktu sehingga membuat semua benda dan cahaya tidak dapat keluar dari sana. Para astronom memperkirakan letak sebuah lubang hitam dengan gravitasi tinggi melalui perubahan sifat material langit di sekitarnya. Yang kedua adalah teori ledakan besar. Sesuai dengan teori relativitas umum, para ilmuwan memprediksi bahwa alam semesta itu berawal dari sebuah benda yang sangat padat dan super panas yang kemudian meledak. Ini menunjukkan bahwa alam semesta kita memuai menjadi material yang lebih kecil dan bergerak semakin menjauh. Perkiraan ini dibuktikan oleh Edwin Hubble yang mengamati sebuah nebula spiral pada galaksi seperti Bima Sakti. Nebula tersebut bergerak, bergeser, dan juga memuai. Yang ketiga adalah GPS. Dampak dari kemunculan teori relativitas Einstein yang begitu mengubah dunia adalah adanya GPS yang begitu akurat dalam mengukur jarak dan juga memperkirakan waktu. Sistem pada GPS ini bekerja menggunakan satelit yang mentransfer data dan informasi pada stasiun penangkap sinyal di bumi dan kemudian mengirimkannya pada teknologi GPS. Dengan adanya GPS, kita dapat melakukan perkiraan dan perhitungan lokasi dengan akurat yang tentu berdampak besar pada alat transportasi seperti mobil, kereta, hingga pesawat. Yang terakhir adalah televisi analog. Kecanggihan teknologi selanjutnya yang lahir berkat teori relativitas adalah TV yang dapat menayangkan siaran dengan gambar dan juga suara. Pada TV tabung atau analog, masih menggunakan sinar katoda yang mentransfer elektron pada fosfor bermagnet. Elektron yang ada menciptakan piksel warna pada layar televisi dengan 30% kecepatan cahaya, sehingga dapat memunculkan gambar. Nah, di sini saya akan membahas dua soal yang mungkin bisa mempermudah kalian untuk memahami teori relativitas. Soal yang pertama adalah sebuah pesawat ulang-alik bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Jika pesawat sudah pergi selama 10 tahun bagi pengamat di bumi, berapa lamakah waktu yang telah dilalui oleh penumpang pesawat? A. 4 tahun, B. 3 tahun, C. 8 tahun, dan D. 6 tahun. Menurut kalian, soal ini bakal pakai rumus yang mana ya? Nah, untuk soal ini, karena waktu 10 tahun merupakan waktu yang dialami oleh pengamat yang diam di bumi, kita beri simbol delta T aksen. Untuk waktu yang dialami oleh penumpang pesawat, kita beri simbol delta T, sehingga didapatkan persamaan delta T aksen sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi, 10 sama dengan 1 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Lalu, delta T sama dengan 10 dikali akar dari 1 dikurangi 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Lalu, C kuadratnya itu bisa dicoret. Jadi delta T sama dengan 10 dikali 0,8 tahun. Jadi hasilnya adalah 8 tahun atau opsi yang C. Hal yang kedua adalah sebuah benda mempunyai massa 10 kg. Jika benda bergerak dengan kecepatan 0,6 c, maka massanya menjadi. Dalam soal kali ini menggunakan rumus massa relativistik dengan cara M sama dengan M0 per akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. M sama dengan 10 kg per akar dari 1 dikurangi 0,6 C kuadrat per C kuadrat. C kuadratnya bisa dicoret ya teman-teman. Jadi M sama dengan 10 kg per akar dari 1 dikurang 0,36. M sama dengan 10 kg per akar dari 0,64 sama dengan 10 per 0,8. Jadi hasilnya adalah 12,5 kg. Jadi, dari apa yang saya sampaikan tadi dapat dibuat kesimpulan bahwa relativitas milik Einstein menjadi penyempurnaan teori fisika klasik yang dicetuskan oleh Isaac Newton. Kita jadi memahami bahwa gravitasi terbentuk karena adanya sebuah massa yang cukup besar
untuk melengkungkan ruang dan waktu, yang membuat benda di sekitarnya tertarik mendekat. Sehingga semakin dekat benda dari sumber lengkungan, semakin besar gravitasinya dan waktu menjadi lebih lambat. Begitu juga sebaliknya. Inilah alasan mengapa di film Interstellar, 1 jam di planet Miller sama dengan 7 tahun di bumi. Dengan memahami ilmu fisika, membuat semua nampak jelas dan bisa diprediksi, baik sejarah alam semesta di masa lalu dan juga perkiraan di masa yang akan datang. Relativitas hanya satu bagian kecil dari ilmu fisika yang begitu luas. Namun, dengan memahami satu hukum relativitas saja, kita sudah bisa memahami apa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dan juga pada alam semesta. Selesai sudah materi yang saya bahas mengenai teori relativitas ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.